kembali lagi bersama aku Kak Fania dan Kak Delvi di acara Jam Kids. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah ini, aku mau ngajakin kalian buat kita siapin diri dulu yuk. Mungkin kalau teman-teman yang masih main, masih berantakan nih, ayo dirapiin dulu karena kita mau ibadah dulu nih. Abis itu baru deh kalian boleh main lagi, ya kan Kak Delvi? Oke. Bener tuh. Benar. Kita harus siapin diri kita dulu. Betul banget. Nah, sekarang kalau udah rapi semuanya, udah siap, aku mau ngajakin kalian buat doa dulu. Yuk teman-teman, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Kami telah berkumpul lagi di sini untuk melakukan ibadah di Jam Kids ini. Tuhan, kiranya Engkau berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, adik-adik, biar kita semua semangat nih, aku mau ngajakin kalian buat yel-yel dulu yuk. Masih pada inget kan ya yel-yelnya? Inget kan Kak Delvi juga? Ingat dong. Ingat. Yuk semuanya bangkit berdiri. Kita wajam dulu nih. Kita yel-yel dulu Biar nih. semangat semuanya. Betul banget. Yuk kalau udah siap, aku hitung ya. 1, 2, 3. Jesus, you are my protector. Kayaknya sekali lagi nih biar lebih semangat. Yuk, Biar Kak Delvi jiwa coba berkoar. bantuin aku buat pimpin. Oke, kita jam kids ya adik-adik. 1, 2, 3. Jesus, you are my protector. Wah, Keren. hebat nih adik-adik. Semangat nih. semua Semangat ya. semua ya. Pagi-pagi udah pada semangat semua, mantap. Nah, adik-adik, aku mau nanya deh. Kalian dan aku pun juga, Kak Delvi pun juga pasti tahu dong kalau kita semua ini tuh anak Tuhan, ya kan? Anak Tuhan, anak-anak yang disayang sama Tuhan. Nah, jadi oleh karena itu, karena kita anak-anak Tuhan, jadi tuh kita nggak boleh ngelakuin dosa, ya kan? Tuhan nggak mau kita ngelakuin dosa. Apa sih pelakuan dosa itu? Salah sebenarnya? satunya adalah ngebohong. Iya. Siapa yang pernah ngebohong di sini? Jangan ngebohong, karena itu Tuhan nggak suka. Nah, jadi lewat lagu ini kita sama-sama buat belajar untuk nggak bohong lagi. Yuk kita nyanyiin lagu ini. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, gak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, gak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Nah, adik-adik, tadi kita udah tahu kalau misalnya kita bohong itu artinya kita berdosa. Jadi kita nggak boleh bohong nih adik-adik. Nah, apa sih yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kebalikannya, yaitu kita harus jujur. Karena kalau jujur, kita akan menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik kita ganti ya liriknya jadi jujur. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan harus jujur. Jujur, 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 jujur itu baik. Jujur, 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 jujur itu baik. Jujur, 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 jujur itu baik. Anak Tuhan harus jujur.
anak Tuhan, aku senang. Jadi anak Tuhan, aku senang. Jadi anak Tuhan harus jujur. Jujur, 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 jujur itu baik. Jujur, 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 jujur itu baik. Jujur, 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 jujur itu baik. Anak Tuhan harus jujur. Anak Tuhan gak boleh bohong. Anak Tuhan harus jujur. Nah, adik-adik di sini pernah nggak sih ngalamin sakit? Sakit pernah dong ya, demam, batuk, pilek, sering banget. Kak Devi juga dong, pasti pernah. Tapi untuk ini kita untuk kesehatan kita nggak boleh sakit. Benar, apalagi lagi sekarang nih ya, nggak boleh sakit, jaga kesehatan. Nah, by the way teman-teman, kalau misalnya lagi kalian sakit nih, pasti mau papa kalian itu kasih kalian minum obat dong, biar sembuh. Ya enggak? Ya kan, obat, ke dokter, istirahat. Biar apa? Biar kalian sembuh. Tapi sebenarnya nih ya, buat ngebantuin obat itu bekerja di dalam tubuh adik-adik semua, itu tuh ada satu hal yang penting yang sebenarnya bisa nyembuhin kalian loh. Apa kayak itu? Kita lagi sedih atau apa kan itu ada susah obatnya untuk sembuh gitu kan. Nah, jadi apa obatnya? Obatnya adalah hati kalian yang gembira. Jadi aku mau ngajakin kalian buat sama-sama nyanyiin lagu ini. Hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Tadi kita udah memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, sekarang kita mempersiapkan diri kita untuk mendengar firman Tuhan. Yuk semuanya kita siapin hati kita. Kita mau menerima Tuhan untuk masuk ke hati kita. Selalu untukmu Tuhan dan
untukmu. Segenap hidupku serahkan diriku untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Adik-adik, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami sudah memuliakan dan memuji nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati kakak yang sharing hari ini. Semoga sharing hari ini berguna untuk kehidupan kita. Sebentar kami akan duduk diam, akan mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita ada berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Yosi. Nah, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Jadi, kakak ingatkan, adik-adik yang masih pegang mainan atau hal-hal yang mengganggu konsentrasi, tolong ditaruh di samping. Ya, jadi jangan pegang-pegang. Nanti kita nggak fokus mendengarkan firman Tuhan, oke? Nah, kalau sudah, ayo kita fokus mendengarkan firman Tuhan. Jadi nanti kalau kakak tanya, kalian jawab yang kenceng gitu ya. Bikin kaget seantero jagat raya. Kak lebay kak. Oh iya, oke lah, oke. Ya, nah, kakak mau tanya dulu nih adik-adik. Selama ini kan kita ibadah online. Apa sih yang nggak enak di ibadah online itu? Ayo siapa yang mau jawab? Apa? Iya kak, nggak bisa ketemu temen kak. Ya, yang lainnya. Nggak ketemu kakak. Cie, ada yang kangen sama kakak nih, gitu ya. Oke lah. Terus siapa lagi? Nggak asik kak, di depan laptop mulu, di depan gadget mulu, nggak asik kak. Bosen. Ya, oke. Pasti kita merasakan hal yang sama. Ya. Nah, misalnya beberapa waktu ke depan kita sudah diperbolehkan ibadah offline. Jadi boleh datang ke gereja. Pasti sama tuh, ada komplainnya juga tuh. Apa kira-kira? AC-nya kurang kak, panas. Ya. Atau kak, sound system ini suaranya nggak kayak di konsernya Blackpink kak. Suaranya kayak gimana gitu kak. Aduh gimana gitu. Kalau aku datang konser itu kayaknya beda kak. Rasa suaranya ya, mungkin gitu. Ada yang komplain gitu. Atau kak, mainannya kurang kak di playground. Perosotannya buat anak kecil kak. Buat anak umur 1, 2, 3. Aku kan udah gedean dikit kak. Kurang gede perosotannya kak. Terus mungkin kak, playgroundnya kurang gede kak, nggak ada ayunan. Gitu ya. Ada yang mungkin ngomong begitu. Ada yang mungkin ngomong, kak, hadiahnya kurang. Masa aku cuma dapat wafer sih kak? Snacknya. Nah, mungkin ya ada yang ngomong begitu ya. Oke gitu ya. Kak, tukar kuponnya setahun sekali, kelamaan kak. Kuponnya udah lupa ditaruh di mana, hilang misalnya gitu ya. Ya boleh aja, kalian kasih masukan gitu boleh juga. Nah,
Kalau di negara kita kan, di negara plus 62 ini netizennya kan ya gitu kan, komplain terus kan. Entah adalah komplain A, komplain B gitu ya. Ya it's okay lah gitu. Nah tapi nih, sebelumnya kakak mau kasih tahu nih. Pada tahun 54 sampai tahun 68, siapa yang udah lahir? Wah, ada? Oh, bukan. Kirain ada yang udah lahir. Kaget aku. Kakak juga belum lahir. Nah, itu ada satu kaisar yang jahat. Ada kaisar yang kejam. Kejamnya kenapa, Kak? Nih, kamu pernah lihat kebakaran nggak? Pernah kan? Siapa yang pernah lihat kebakaran? Saya, Kak. Gitu. Kompleks sebelah rumah saya kebakaran, Kak. Gitu ya. Itu aja padahal apinya cuma kecil gitu. Tapi kelihatannya kayak kebakaran gitu. Saya, Kak, pernah lihat, Kak. Kebakaran. Pas saya lihat ternyata bakar sampah gitu. Ya, bukan itu maksudnya. Kebakaran yang besar tuh. Misalnya satu bangunan gitu ya, kebakaran, apinya gede, hitam gede gitu. Pernah lihat nggak? Nah, pernah lihat kan? Nah, kamu bayangin, kalau kebakaran itu kan dari pagi ya paling banter sampai malam gitu ya. Besok paginya mungkin udah reda lah ya, apinya udah nggak terlalu gede gitu ya. Paling tinggal asap-asapnya gitu ya. Nah, kamu bayangin, kebakaran selama 9 hari. Coba. Jadi api nyala di mana-mana selama 9 hari di satu kota, di kota Roma itu. Pasti ada yang meninggal. Pasti ada korban, bajunya habis kebakar. Jadi aku cuma pakai baju yang di ini aja nih, Kak, yang nempel aja di badan aku, Kak. Semua habis kebakar, kasur semua tuh ya, lemari tuh yang ada gambarnya yang aku coret-coret habis semua, rata. Pasti banyak yang sedih, banyak korban jiwa tadi kan. Nah, itu yang terjadi pada saat pemerintahan Kaisar Nero. Kaisar siapa? Nero. Ikutin kakak coba. Kaisar Nero. Itu yang terjadi. Dan lebih parahnya lagi, orang Kristen difitnah. Orang Kristen difitnah. Bahwa seakan-akan orang Kristen yang membakar kota Roma saat itu. Padahal yang bakar tadi siapa? Kaisar Nero. Jadi si kaisar ini punya alasan untuk membunuh orang Kristen. Karena dianggap membakar kota Roma. Udah deh. Siapa yang pengikut Kristus? Udah. Angkut. Disiksa. Nih coba lihat nih. Dimasukin ke kandang singa. Udah. Kira-kira kalau dimasukin ke kandang singa jadi apa? Jadi tempe. Dimakan lah sama singa. Dimasukin ke kandang buaya. Dilempar gitu ya, kandang buaya. Udah deh. Habis deh. Sekejam itu. Jadi orang Kristen saat itu dianiaya, dibunuh, disiksa, diperlakukan tidak adil. Jangankan komplain, Kak, AC-nya, Kak, kurang dingin. Ibadah aja takut. Ada yang berani ibadah, ditangkap. Nggak berani. Gitu ya. Nah, itu saat tahun 54 sampai tahun 68 pada saat Kaisar Nero berkuasa. Di negara kita pun ada tuh gereja dibakar, gereja ditutup, ada. Pendetanya dibakar, dihakimi, dijarah rumahnya, ada. Di negara plus 62 ini ada. Cuman karena tidak diekspos aja.
Apalagi kalau kita bicara izin gereja, izin mendirikan bangunan. Untuk apa? Gereja. Coret. Gak ada itu ceritanya. Rumah ibadah, agama Kristen. Wah, izinnya bisa 3 generasi kali nggak turun-turun. Dari mulai kakek, kakek, mama, sampai kita mungkin nggak ada tuh izinnya. Makanya banyak gereja yang di pusat perbelanjaan gitu ya. Di ruko, ya karena nggak bisa tuh bangun gereja di tanah terus bangun, wah udah. Ya mungkin ada beberapa, cuman yang tidak diizinkan banyak banget gitu ya. Nah itu masih ada hal-hal seperti itu adik-adik. Masih banyak pengikut Kristus pun disiksa adik-adik. Nah, dari kejadian itu kita bisa lihat ada orang yang datang ke gereja, AC-nya ada, nyaman, adem gitu ya, naik mobil, naik lift, sampai naik lift ke atas gitu ya, keren. Nah, di pelosok negara kita ini ada yang mau ke gereja, mesti nyebrang sungai dulu. Ya udah kalau tenggelam ya udah nggak gereja deh. Udah langsung ke langit baru bumi baru, udah tenggelam di sungai. Ya sungainya bukan kayak di sini. Sungainya diseberangin sama boat atau perahu kecil gitu ya. Udah sampai di seberang, jalan lagi dari sungai 1 kilo. Kalau kita suruh jalan 1 kilo di sini, lapar kita, haus. Nggak ke gereja tuh yang ada. Orang udah tinggal duduk di mobil aja, kesiangan bangunnya, apalagi disuruh jalan. Udah sampai di gereja nih. Kalau kita kan gereja bawahnya kan lantai marmer gitu ya, AC adem, sofa empuk. Kalau mereka sampai di gereja bawahnya tanah merah. Kalau hujan ya becek-becek gimana gitu kan. Lampunya kalau kita kan keren gitu ya, warna-warni, biru, kuning gitu. Mungkin kan kalau di mimbarnya begitu ya. Kalau mereka lampunya dari mana? Matahari. Kalau nggak ada matahari, ya udah. Ya remeng-remeng gitulah, gelap-gelap gitulah. Nah itu masih ada di gereja, di negara kita ini masih ada yang begitu. Nah kalau kita datang dengan suasana yang ya oke lah, bisa dibilang 8 lah nilainya, baik gitu ya. Masih komplain juga. Aduh. Nggak ngerti kakak. Kalau kita ditaruh di pedalaman Papua atau pedalaman NTT atau di pedalaman Sumatera gitu ya. Wah bisa nggak hidup lagi jangan-jangan nanti kita orang-orang ini. Orang-orang Jakarta ini kan. Karena tadi kakak bilang AC-nya nggak dingin sedikit aja udah komplain. Gitu ya. Boro-boro kalau zaman Kaisar Nero dulu, boro-boro dia mau berdoa, beribadah. Wah bisa ditangkap, dimasukin ke kandang binatang tadi. Nah apakah kekristenan menjadi mati? Ternyata enggak. Malah bertumbuh dengan pesat dan menjadi agama terbesar di dunia. Ironis kan? Nah, oleh karena itu adik-adik, dengan keadaan kita yang baik ini, tolong nggak usah fokus untuk komplain. Nggak usah fokus untuk cari-cari masalah. Tapi kita bersyukur. Kita datang ke gereja fokus, mendengarkan firman Tuhan. Kalau memuji Tuhan, iya kita nyanyi. Gitu ya. Jadi yang serius. Kita udah lebih nyaman lah daripada beberapa orang atau sebagian orang yang menjadi pengikut Kristus. Kita harus serius. Udah kita bersyukur sama Tuhan. Masih untung kita dapat AC. Oke lah, ya sejuk-sejuk gimana. Walaupun nggak kayak di kamar kita gitu ya. Sampai kita pakai bed cover atau pakai jaket gitu ya. Tapi kan ini oke lah dengan suhu kurang lebih 28 gitu. Oke lah, 27 oke. Ya mungkin di rumah kita 20 derajat atau 19 derajat. Oke lah. Nah, kita harus fokus untuk serius belajar firman Tuhan. Serius memuji Tuhan. Jangan main-main. Selagi masih ada kesempatan, pergunakanlah dengan baik.
Itu adik-adik ya. Jangan kita datang ke gereja, ternyata yang kita pikirin mainan. Kita datang ke gereja, yang kita pikirin nanti kita weekend kemana gitu. Akhirnya kita nggak konsentrasi. Gitu ya. Nah, saran kakak tadi apa? Kita beribadah dengan baik. Belajar firman Tuhan dengan baik. Nyanyi yang baik. Gitu loh adik-adik ya. Kalau ada kesempatan melayani pekerjaan Tuhan, ayo bantu kakak-kakak sekolah minggu ini. Ya mungkin bisa dari hal yang kecil gitu ya. Ayo adik-adik. Semangat untuk belajar firman Tuhan. Bersyukur atas apa yang terjadi hari ini. Oke? Nah, semoga firman Tuhan hari ini memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini, di mana kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ajar kami bersyukur, ajar kami untuk senantiasa belajar firman-Mu dengan baik. Pertemukan kami minggu depan untuk kami sama-sama bisa belajar firman-Mu ya Tuhan. Berkati juga orang tua kami yang telah membesarkan kami, dan kami bisa mengenal Engkau ya Tuhan. Berkati seluruh kru yang telah melayani di acara Jump Kids ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Matius 5 ayat yang ke-16 yang berbunyi, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Kakak ulang satu kali lagi ya. Matius 5 ayat 16. "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Adik-adik belajar hafalkan ya. Nanti kalau sudah hafal, kirim video rekaman ayat hafalan adik-adik ke kakak-kakak sekolah minggu di kelas adik-adik masing-masing ya. Kakak tunggu video rekaman dari adik-adik. Ayat hafalan minggu ini terdapat dalam Matius 6 ayat 22 sampai 23 yang berbunyi, "Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, maka teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, maka gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu." Terima kasih. Matius 6 ayat 22 sampai 23. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Terima kasih. Halo, nama saya Juan. Ayat hafalan minggu ini terdapat dalam Matius 6 ayat 23 yang berbunyi, "Matamu adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu." Terima kasih.